Masih dari animator yang sama, yaitu Squared Media. Jika di video sebelumnya gua membahas tentang seekor entitas bernama Derp yang berhasil menjadi seorang raja, di video kali ini gua akan membahas dua entitas MC Minecraft kesayangan kita semua, atau yang biasa kita kenal dengan Steve dan Intan. Bukan cuy, Intan saha. Kali ini gua akan membahas dua entitas MC Minecraft kesayangan kita semua, atau yang biasa kita kenal dengan Steve dan Alex. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Steve dan Intan, maksudnya Alex, yang lagi main polisi-polisian bersama para pillager. Steve dan Alex yang udah capek lari dari kenyataan, mereka akhirnya lebih memilih untuk beradu mekanik dengan makhluk berhidung peler tersebut. Dengan dipersenjatai tongkat Zeus dan pedang Diamond, mereka berdua dapat dengan mudah mengalahkan semua pillager yang ada di hadapannya. Buset, sejak kapan mereka punya anjing? Setelah melakukan sedikit salam olahraga dengan para pillager, Steve dan Alex kemudian pergi menemui dua orang builder untuk melakukan transaksi jual beli diamond FF. Sementara itu, saking asiknya top up diamond kedua manusia kotak-kotak ini sampai tidak menyadari bahwa anjing mereka tiba-tiba saja menghilang pergi entah kemana. Tapi ternyata si anjing yang memiliki penciuman setajam omongan player ML, dia dapat mengendus bau-bau dosa Fir'aun dari jiwa-jiwa yang terjebak di dalam Skull Catalyst. Bukannya pergi, si anjing yang mengira itu adalah Oreo yang harus dijilat, diputar, dicelupin. Dengan polosnya dia malah mencicipi batu penuh bakteri tersebut. Anjir, mati-mati dah lu. Tak lama kemudian, agar film semakin panjang, sang animator kemudian mempertemukan Steve dan Alex dengan si anjing dalam kondisi setengah mokad. Steve yang gak rela peliharaannya masuk surga duluan, dengan cepat dia membawa makhluk peliharaannya tersebut ke dokter hewan terdekat. Di sana, sang dokter terkejut begitu mengetahui makhluk peliharaan mereka telah menjilat sebuah skulk. Pasalnya, setiap hewan yang memiliki nyawa begitu menjilat skulk, mereka akan langsung diinvite ke akhirat dan tewas secara brutal dan mengenaskan. Biasa aja sih, nggak ngeri-ngeri amat. Bukannya memberi obat, dokter Indosiar satu ini malah memberi sebuah peta tempat obat tersebut berada. Buset, disuruh cari sendiri gak tuh? Syukur-syukur sih kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, gimana coba? Kan kasihan pasiennya. Mana nggak ada BPJS buat hewan lagi. Hingga akhirnya mau tidak mau Steve dan Alex harus mencari keberadaan obat tersebut demi menyelamatkan nyawa hewan peliharaan kesayangannya. Perjalanan panjang pun mereka tempuh, mulai dari melewati rawa kematian, melawan zombie padang mahsyar, hingga diteror nyamuk Amazon. Punten, Mamang. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan mematikan, mereka akhirnya sampai di sebuah gua yang ditunjukkan oleh peta tersebut. Agar film cepat selesai tanpa banyak kecot, mereka langsung masuk menelusuri gua tersebut, dan di sana Steve dan Alex dikejutkan dengan kemunculan seekor monster mengerikan penghuni gua. Ternyata Alex memiliki pengalaman diperkosa cicak yang membuatnya trauma dengan semua cicak yang ada di alam semesta. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata hewan tersebut bukanlah cicak, melainkan salah satu entitas imut di Minecraft yang mungkin gue rasa kalian udah tahu apa nama hewan satu ini. Ya, betul, Iron Golem. Bukan cuy, ini Enderman. Lagi enak-enaknya menjalin silaturahmi dengan Enderman, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan anak panah dan ibunya. Ternyata di dalam gua tersebut mereka sudah diincar oleh segerombolan hostile mob yang siap memberikan gelar almarhum kepada mereka berdua. Namun untungnya Steve dan Alex yang dianugerahi kekuatan MC selalu menang. Mereka dapat dengan mudah menghabisi semua hostile mob yang ada di sana. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seekor skeleton milenial yang otaknya sudah di-bore up. Dengan dispenser berisikan anak panah yang ada di punggungnya, dia hanya perlu membungkuk layaknya malin kundang dan menembakkan ratusan anak panah kepada Steve dan Alex. Belum selesai dengan skeleton malin kundang, kini mereka dihadapkan dengan skeleton yang lagi-lagi sudah top up otak dan pikiran. Steve dan Alex yang takut dirinya bergelar almarhum beneran, mereka lebih memilih untuk mundur menyelamatkan diri daripada harus beradu mekanik dengan skeleton. Namun dikarenakan skeleton yang terus saja mengejar mereka, mengharuskan Alex beruntukkan bebatuan gua untuk menutup akses masuk serta menutup usia mereka. Enggak cuy, enggak kayak gitu ceritanya. Setelah berhasil kabur dari kejaran skeleton, kini mereka berada di tempat antah berantah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan The Deep Dark Biome. Setelah mereka menjelajah lebih dalam, tiba-tiba saja batu yang dipijaknya runtuh dan mengakibatkan mereka berdua jatuh ke dalam Ancient City. Bagus, terus, jalan aja terus. Gak usah tuh peduliin yang namanya Skulk Sensor. Kalau perlu nyalain kembang api aja sekalian. Namun sayangnya Steve dan Alex yang belum pernah study tour ke Ancient City, dengan entengnya mereka men-trigger semua Skulk Sensor yang membuat Warden seketika saja muncul dari bawah tanah.
Kini mereka berdua harus berhadapan dengan sesosok entitas yang digadang-gadang memiliki darah setebal kerak bumi. Sementara itu, Steve yang merupakan player tukang skip tutorial, dengan pedenya dia menyerang makhluk buta tersebut yang malah membuatnya terpental dan menyebabkan semua diamond armornya hancur. Begitu melihat Steve yang hampir mokat, sontak saja Alex dengan lincah melompat ke arah Warden dan memeluknya dan selingkuh. Enggak cuy, enggak kayak gitu ceritanya. Alex yang gak kalah bego dengan Steve, lagi-lagi dia juga berusaha untuk mengalahkan Warden yang membuatnya senasib dengan Steve. Sementara itu, Steve yang sudah siap kembali beradu mekanik dengan Warden, dia merasa bahwa Warden tak dapat melihatnya. Dan ternyata benar saja. Begitu Steve mengalihkan perhatiannya, seketika saja Warden menyerang apa yang ia dengar, bukan apa yang ia lihat. Begitu mengetahui Warden peka terhadap suara, sontak saja Steve langsung menembakkan kembang api lebaran untuk mengelabui makhluk tunanetra tersebut. Tak mau melewatkan kesempatannya, Steve langsung bergegas mengambil obat ajaib yang ada di hadapannya. Setelah berhasil mengambil obat tersebut, kini tugas mereka adalah keluar dari Ancient City tanpa harus bergelar almarhum. Welcome to Sakura. Tak kuat mendengar lagu Dark Web, Steve langsung melemparkan TNT ke arah Warden yang membuat mereka berhasil kabur dari makhluk tersebut. Singkat cerita, setelah keluar dari neraka berkedok gua, Steve dan Alex langsung OTW mengantarkan obat tersebut untuk menyelamatkan nyawa si anjing. Namun sayangnya, begitu mereka sampai di sana, nyawa anjing mereka sudah study tour ke Isekai, yang dimana hal ini tentu saja membuat Steve dan Alex sedih. Oh enggak cuy, masih hidup rupanya. Si anjing yang senang dirinya nggak jadi study tour ke akhirat, dia langsung menjilat Steve dan Alex yang gue juga nggak tahu manfaatnya apaan. Cerita pun ditutup dengan Steve, Alex, dan seekor kecoa peliharaannya pergi meninggalkan desa tersebut dan melanjutkan perjalanannya menjelajahi dunia Minecraft.